ada dua hal yang membuat saya tidak bisa maju. Satu, kalau sebagai kepala keluarga, saya mendengarkan istri dan anak-anak untuk butuh waktu khusus ya. Sudahlah negara sudah mengabdi 2 periode, sekarang waktunya berkeluarga. Nah, kedua katanya, konstitusi memerintahkan saya untuk tidak bisa maju lebih dari teman-teman sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Teman-teman sekalian, ini luar biasa kali ini saya bersama lagi sang guru gitu ya. Jadi ahli hukum tata negara, Pak Ferry Amsari gitu ya. Jadi cuma mohon maaf deh, ini agak kurang sehat tapi harus diganggu gini demi negara gitu ya. sudah sehat Pak Sam, sudah sehat, negatif. Alhamdulillah gitu ya. Tapi katanya aktivis itu memang ini. Ya. Aktivis itu obatnya harus banyak diskusi. Mohon maaf teman-teman sekalian. Baik, kita akan ngobrol sore ini gitu ya. Kita akan ngobrol berkaitan soal wacana tunda pemilu dan saya memberi tema gitu ya. Jadi masih wacana sebenarnya, tapi kemudian bergerak itu adalah sepertinya ada upaya juga untuk mengkondisikan penyelenggara pemilu kita gitu ya. Sebelum ke Pak Ferry gitu ya, sebelum ke narasumber kita akan bersama beberapa menit ke depan gitu ya. Sekedar review, saya ingin memberi gambaran saja bahwa termasuk saya sendiri sebenarnya awalnya itu tidak terlalu yakin gitu ya, tidak terlalu percaya kalau wacana penundaan pemilu ini akan bergulir begitu lama dan seolah akan menjadi serius gitu ya. Bahkan ada beberapa yang menyebut ini sekedar selentingan biasa saja. Hanya saja kemudian ternyata bergeser dari waktu ke waktu, saya melihat ini sepertinya agak serius. Bahkan 2 hari kemarin beredar malah surat gitu ya, undangan dari Menteri Koordinator Hukum gitu ya, politik gitu, Menko Polhukam kita, ternyata ini menjadi agenda untuk rapat koordinasi. Jadi ini menjadi agenda resmi pemerintah gitu loh gitu ya. Jadi ini apa, wacana yang liar kemudian ditangkap meskipun ada klarifikasi bahwa ini bukan berarti akan tunda pemilu tapi merespon isu saja. Sepertinya agak terlalu tidak tahu nanti Pak Ferry akan melihat pada sisi mana gitu ya, apakah ini betul-betul sikap responsif pemerintah atau apa gitu ya. Nah baik teman-teman saya tidak akan berlama-lama, kita ke ahlinya gitu ya. Ahlinya untuk melihat pada posisinya sekarang pemilu kita ke depan juga termasuk dan paling tidak juga implikasi gitu ya. Ini kan berkaitan dengan penyelenggara kita yang harus dijaga kepercayaan terhadap publik itu. Kita serang ke udah. Ya, terima kasih Pak Sam dan pemirsa channel Ustadz Demokrasi. Kalau tadi Pak Sam sebut saya guru, sebenarnya saya berguru ke Pak Sam. Jadi Pak Sam itu guru dari guru lah. Secara teori dan sejarah Pak Sam, godaan terbesar seorang presiden itu pasti memperpanjang masa jabatan. Itu godaannya. Kenapa disebut secara teori dan sejarah? Memang ada kajian Richard Inustad dan para pengikutnya menceritakan bahwa presiden itu raja, ya. Dia dikonsep bagaikan raja, tetapi yang terbatas, yang dibatasi. Salah satu batasannya adalah masa jabatan. Jadi dia sangat powerful karena seluruh kekuasaan menumpuk pada diri dia, bak raja, tapi dibatasi oleh konstitusi. Salah satu batasannya adalah masa jabatan. Karena sifat kekuasaan yang terlalu besar itu, akan selalu ada godaan untuk memperpanjang masa jabatan. Catatan sejarah di Amerika dulu itu dikonsep cuma 1 periode saja, 4 tahun gitu. Tapi lama-kelamaan jadi tradisi 2 periode, 4 tahun, 4 tahun. Bahkan tradisi itu dirubah oleh Franklin Delano Roosevelt, FDR, hingga dia bisa menjadi 4 periode. Oleh karena itu muncullah gagasan
nggak bisa begini, nanti presiden-presiden ini akan kecanduan memperpanjang masa jabatannya. Maka lahirlah amandemen ke-22 membatasi hanya 2 periode. Kalau kita baca sejarah ibu dan bapak bangsa kita menyusun konstitusi, misalnya di naskah BPUPK, ya, baik versi Yamin maupun versi AB Kusuma, itu jelas eksplisit pembahasan pasal 7 ya, soal masa jabatan presiden itu hanya 2 periode, 5 tahun, 5 tahun. Jadi eksplisit itu dijelaskan, kita cuma 2 periode, 5 tahun, 5 tahun. Sebagai batasan kekuasaan presiden itu. Karena ada potensi dia akan menjadi bak raja. Faktanya, meskipun di naskah BPUPK itu dinyatakan 5 tahun, 5 tahun, 2 periode, bung besar sekalipun Presiden Soekarno tergoda untuk menambah. MPRS bahkan kemudian mendeklarasikan dia sebagai presiden seumur hidup. Padahal presiden kita ketika itu, Bung Karno, dia ikut membahas itu 5 periode, dibatasi. Jadi ada godaan. Presiden Soeharto, Presiden Soekarno itu seumur hidup tapi terlaksana 21 tahun. Jadi 4 periode lebih gitu ya. Presiden Soeharto juga tergoda katanya hanya menggantikan sementara Presiden Soekarno, acting presiden, tapi lama-kelamaan itu bisa 6 periode lebih gitu ya, 32 tahun. Jadi tergoda, padahal dia mau mengatakan begini ketika mengambil alih kekuasaan Presiden Soekarno, kita akan menjalankan kekuasaan presiden ini, sistem presidensial ini, secara murni dan konsekuen. Konsep murni dan konsekuen itu adalah pembatasan masa jabatan, tergoda juga. Nah, saya yakin nih Pak Sam, Presiden Joko Widodo mengalami dilema godaan masa jabatan presiden itu. Pasti ada rasa-rasa bahwa dialah presiden yang terbaik. Apalagi kalau kemudian sekelilingnya mendukung itu. Pak, tidak ada Pak, Bapak yang terbaik, Bapak membangun ini, membangun itu, Bapak paling hebat begitu ya. Sehingga hasutan-hasutan ini membangun kepercayaan diri, timbullah godaan itu. Jadi ini dilema godaan presiden, dan saya yakin kalau dilihat dari langkah-langkah para menteri ya, itu jelas sekali bahwa ini ada keinginan dari presiden untuk memperpanjang masa jabatan. Ada Bahlil yang pertama, salah satu yang heboh bahwa perlu memperpanjang masa jabatan presiden, lalu muncul ketua-ketua umum partai, dan akhirnya diakui terbuka oleh Pak Luhut Binsar bahwa tidak ada salahnya memperpanjang masa jabatan presiden. Ada data 110 juta akun yang bisa membuktikan itu, walaupun sampai sekarang tidak terbukti ya, tidak berani dibuka karena menurut pakar IT tidak mungkin ada 110 akun big data sebesar itu bisa dikelola di server di Indonesia. Jadi ini kebohongan sedemikian rupa untuk pembenaran ya bahwa perpanjangan masa jabatan itu masuk akal. Padahal kalau dibaca pasal 7 dan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, eksplisit bahwa pemilu itu akan dilangsungkan 5 tahun sekali, eksplisit di pasal 7 bahwa presiden hanya boleh 2 periode, 5 tahun, 5 tahun, setelah itu tidak ada satupun alasan yang bisa membenarkan bahwa presiden itu harus diperpanjang masa jabatannya atau boleh 3 periode. Karena bagaimanapun sehebat-hebatnya suka atau tidak suka kepada presiden itu, dia harus berhenti kalau sudah 2 periode, 5 tahun, 5 tahun. Mungkin juga perlu ini ya, belajar sejarah bahwa semua yang memperpanjang masa jabatannya berakhir dengan tragis gitu ya. Ya, benar. Jadi kalau sejarah Indonesia, semua yang berniat menjalankan konstitusi sesuka hatinya berakhir tragis. Tetapi ada juga mungkin yang dilihat ya, di luar praktik sejarah kita, sehingga semakin memacu hasrat untuk memperpanjang. Misalnya Putin, Erdogan, atau ada Duterte. Jadi godaan-godaan itu yang menurut saya sedang memimpikan, meninabobokkan Presiden Jokowi untuk coba
ya, menggoyang konstitusi. Nah, ini yang menurut saya tidak sehat, tidak benar, perlu disadari. Bahkan ada pernyataan Pak Luhut kemarin, Pak Sam, dia mengatakan bahwa apa salahnya Pak Jokowi maju, tidak ada alasan untuk menurunkan Pak Jokowi. Loh, konstitusi kita yang menjadi acuan adalah alasan bahwa Pak Jokowi harus berhenti 2024. Tidak ada alasan, tidak ada cerita, tidak ada uang, mau membangun ibu kota, tidak ada cerita. Pokoknya jalankan konstitusi, 5 tahun sekali kita berpemilu. Ya. Ini menarik juga ini, kalau Pak Luhut ini kan semua isu dia ada gitu ya. Kita tidak tahu dia posisinya Menko Maritim, tapi dia ngurusin untuk mempengaruhi semua partai-partai, spesialis lobby lah gitu ya. Dan saya curiga pertanyaannya kalau ini ke Pak Jokowi, itu misalnya kalau di channel ini kan pernah kita bahas tuh, apa sih enaknya orang jadi presiden gitu ya? Katanya kan tidak ada enaknya gitu loh. Kalau itu kemudian kita tiba-tiba turun gitu. Kalau selama masih menjabat itu enak banget gitu. Itu tadi ceritanya Pak Sam. Presiden itu bak raja yang dibatasi konstitusi. Artinya 5 tahun dia bagai raja. Bayangkan turun dia disambut, datang dia disambut, ya, makan disajikan, ya, berjalan dikawal dan segala macam. Wah, siapa bilang tidak enak? Makanya maju lagi kan. Kalau tidak enak itu cuma 1 periode itu, Pak. Ya, nah dalam konteks itu kalau kita tarik misalnya soal yang awalnya menyebut wacana biasa gitu ya, wacana liar, lalu kemudian, tapi ini pembacanya kemudian sudah masuk dia jadi agenda di kementerian gitu loh, sampai ada rapat koordinasi, itu gimana itu sebenarnya? Dan implikasi ini secara konstitusi juga memang apa gimana ya? Kalau disebut aspirasi kok tiba-tiba sasarannya itu lari ke KPU, dan kemudian kan yang diundang ini KPU daerah loh. Ini gimana nih? Gitu. Iya, sejauh ini bagi saya agenda itu sudah tersusun, ada rencana itu terlihat terbuka begitu ya. Yang paling mengkhawatirkan adalah kalau belum ada juga anggaran untuk pemilu dan peraturan mengenai tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu 2024. Tapi beberapa hari belakangan ini saya melihat ada pergerakan yang agak positif ya. Misalnya ada kabar Komisi 2 sudah menyetujui anggaran sebesar 86 triliun untuk pemilu 2024, dan KPU Senin depan akan mengagendakan rapat uji kelayakan draft PKPU terkait verifikasi partai politik sebagai tahapan permulaan dari proses penyelenggaraan pemilu. Itu agak mengembirakan. Tapi apakah ada pergerakan untuk coba menghentikan proses dan segala macamnya? Bagi saya sudah wujud nyata ya. Tidak mungkin menteri-menteri ngomong kalau tidak diminta oleh presiden. Kalau presiden melarang itu selesai, menteri-menteri itu tidak bicara, tapi faktanya bicara terus. Ketua umum partai dari koalisi juga bicara soal itu, semakin memperlihatkan kecurigaan. Lalu ada beberapa kepala daerah ikut bicara soal penundaan dan perpanjangan masa jabatan. Kalau pemilu ditunda itu, kalau kita menilik ketentuan Undang-Undang Dasar ya, maka ada kemungkinan yang akan terlibat dalam proses penundaan itu adalah yang merasa nyaman ya, adalah ya presiden, wakil presiden, ya, lalu DPR, DPD, dan DPRD. Karena kan pemilu itu 5 tahun sekali untuk proses pemilu pasal 22E itu. Jadi semuanya akan diperpanjang. Nah, itu godaan mereka ya untuk kemudian ikut menyuarakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan. Nah, di sana menurut saya ada langkah-langkah nyata upaya untuk menghentikan itu. Sampai kita melihat bahwa proses konstitusionalnya tidak terjadi, misalnya upaya perubahan Undang-Undang Dasar atau langkah-langkah tersembunyi lainnya. Karena bagaimanapun di dalam negara yang tidak stabil, Pak Sam, upaya untuk merusak, mengganggu nilai-nilai konstitusional itu mungkin saja terjadi.
Nah, ini yang perlu diwaspadai. Indonesia itu dianggap demokrasi yang cukup matang setelah reformasi ya, berbeda dengan negara-negara lain, tapi bukan tidak mungkin ya, nafsu berkuasa akan menyelimuti penyelenggara negara karena mereka sedang memegang kekuasaan. Presiden itu memegang kekuasaan sangat powerful untuk melakukan banyak hal dalam upaya memperpanjang masa jabatannya atau menunda pemilu. Nah, ini yang kita perlu lihat ya, niat baik Pak Jokowi itu seperti apa. Saya lihat dari konsep dia bicara memang agak janggal ya. Misalnya menyatakan biasa saja di dalam demokrasi ada yang berwacana seperti itu. Oh, enggak biasa, karena kalau wacana demokrasinya siapapun harus bicara, kemudian ketaatan kepada konstitusi sebagai the supreme law. Aneh kalau penyelenggara negara, khususnya kabinet pemerintah, bicara soal menentang isi konstitusi dengan memperpanjang masa jabatan. Begitu Pak Sam. Ya, saya agak tertarik soal itu ini ya. Di alam demokrasi itu semua orang bisa berbicara, tapi kan ya kalau soal pemikiran, soal keyakinan kan tidak bisa diganggu gugat gitu ya. Tapi ini kan bukan, ini lain konteksnya gitu loh. Ini adalah desain yang kemudian untuk justru merusak konstitusi kita gitu ya. Dan bukan wacana, bukan pemikiran, tapi ini kan semacam meropek ya sebenarnya memang untuk kemudian bagaimana merusak konstitusi yang kita sudah sepakati gitu. Nah, dalam konteks hukum justru ada yang sempat bertanya gini, apakah memang sebenarnya para elit itu yang melakukan gerakan ini tidak ada potensial untuk kemudian disebut penyalahgunaan wewenang gitu ya, abuse of power dan macam-macam gitu lah. Itu dalam sisi ininya kira-kira bisa ke arah sana enggak gitu? Potensi abuse of power itu sangat mungkin karena rumusannya kan ada Guillaume Lord Acton ya, power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Jadi kekuasaan itu cenderung disimpangkan, kekuasaan absolut itu pasti dan pasti menyimpang. Jadi begitu tadi kita cerita bahwa presiden memegang banyak kekuasaan, sangat powerful, bahkan kekuasaan membuat undang-undang saja yang dinyatakan milik DPR, ternyata praktiknya lebih powerful membuat undang-undang presiden atau pemerintah begitu ya. Jadi di cabang-cabang kekuasaan yang sudah diperuntukkan lembaga negara lain pun presiden sangat dominan di sana. Nah, karena punya kekuasaan itu cenderung disimpangkan. Kalaulah kemudian apa yang diatur oleh konstitusi itu kemudian digeser, diperpanjang masa jabatan, maka dia sudah absolute power itu. Karena mengabaikan nilai-nilai konstitusi di titik itu pasti dan pasti terjadi penyimpangan. Siapa yang akan menjamin kalau penundaan pemilu itu atau perpanjangan masa jabatan itu akan berlangsung 2-3 tahun? Setelah 2-3 tahun pasti akan minta tambah lagi. Ini nanggung nih. Kenapa tidak dibuat 5 tahun? Dan harus diingat sejarah kita kan begitu. Ada yang mengatakan kepada Presiden Soekarno dan Presiden Soeharto, rakyat masih mencintai Anda, ini masih bisa dilanjutkan, ayo kita 5 tahun lagi. Nah, saya yakin akan ada ya pergerakan ke sana menyatakan ini bisa Pak, apalagi presiden sangat powerful dan segala macam. Jadi yang punya keinginan memang presiden, tapi tukang hasutnya pasti juga sekeliling presiden untuk meyakinkan itu. Jadi ada potensi penyimpangan kekuasaan itu sangat besar, Pak Sam, dalam proses bernegara. Makanya harus ada kesadaran berkonstitusi bagi siapapun termasuk presiden. Makanya saya sering mencontohkan begini, dulu Obama itu digoda juga untuk 3 periode. Karena publik kan akan melihat ada Donald Trump nih, gitu ya. Obama maju dong sekali lagi sampai kita bebas dari orang yang namanya Donald Trump ini. Obama bilang begini, ada 2 hal yang membuat saya tidak bisa maju. Satu, kalau sebagai kepala keluarga, saya mendengarkan istri dan anak-anak untuk butuh waktu khusus ya. Sudahlah negara sudah mengabdi 2 periode, sekarang waktunya berkeluarga. Nah, kedua katanya, konstitusi memerintahkan saya
untuk tidak bisa maju lebih dari 2 periode. Kurang lebih dia mau mengatakan konstitusi melarang, katanya. Kedua, keluarganya melarang. Nah, di Indonesia bisa bahayanya begini, Pak Sam, karena ada tradisi aspek-aspek kekeluargaan, keluarganya mendorong juga 3 periode gitu ya. Bukan melarang dan segala macam. Keluarga ini maksudnya mungkin bisa jadi keluarga inti, lingkaran satu istana yang mendorong, ayolah Pak. Kenapa? Karena dia merasa diuntungkan juga, mendapat kenikmatan dari ayahnya berkuasa, bosnya berkuasa, sehingga dia kemudian mendapatkan ruang-ruang khusus atau keistimewaan khusus yang kemudian menggoda dia, ayo lanjut nih, cipta kerja sudah ada, ibu kota negara bangun sudah siap dibangun, kita harus lanjutkan karena banyak godaan yang akan kita dapatkan atau kenikmatan yang akan kita dapatkan kalau ini diperpanjang. Jadi yang menggoda Pak Jokowi itu selain dirinya ada temptation ya, hasrat dari dirinya, juga godaan dan hasrat dari orang-orang di sekitarnya termasuk keluarga. Kalau keluarga udah bilang, Pak, sudah Pak, nah itu. Ini aspek politik kekeluargaannya ini. Sudah Pak, pasti dia juga akan bisa ngerem gitu ya. Nah, suasana lingkaran itu juga penting. Nah, Jokowi selain tergoda diri sendiri, juga godaan dari sekitar-sekitarnya. Oleh karena itu, ketika godaan itu dijalankan, itulah penyimpangan kekuasaan, Pak. Ya, kurang lebih gitu ya. Ini bahayanya sebaliknya karena ada justru di sini kan keluarga yang mendorong. Kan fakta ya. Mungkin karena faktor keluarga itu kan dalam komponen fasilitas pejabat itu kan keluarga semua dapat. Ada mobil dinas khusus keluarga kan. Bahkan memang ada tunjangan keluarga gitu. Dan kalau ini kita ingat Pak Sam, negara kita ini terlalu baik itu juga kepada bukan kepada pejabat saja ya, tapi juga kepada keluarga. Dan kalau Pak Sam ingat, itu anak Pak Jokowi dan menantu Pak Jokowi, kalaulah tidak Jokowi presiden, sulit untuk maju menjadi wali kota. Itu karena privilege dari jabatan itu mereka peroleh ya. Bayangkan baru masuk partai langsung jadi calon wali kota, mana ada ceritanya kan di partai begitu ya, lalu jadi wali kota 2 kota yang menurut saya sangat menentukan, Solo dan Medan begitu ya. Jadi ini langsung disebut sebagai kader terbaik gitu loh. Padahal belum pernah bekerja, tiba-tiba jadi kader terbaik juga ya. Itulah definisi kita di tanah air kita gitu ya. Jadi, dan saya kira itu, saya selalu menyebut ini juga contoh yang paling buruk lah. Dalam sejarah Wan Soeharto saja tidak ada nanya maju kepala daerah gitu ya. Meskipun baru kali ini ada pilkada gitu. Jadi ini gitu. Ya walau. Saya ingin kembali ke ini terakhir dulu sebelum ini, paling tidak 2 hal. Satu tadi menyebut bahwa ini kan bagaimanapun juga sebenarnya harus ada upaya yang serius ya, dan jujur ada masuk pertanyaan sebenarnya gini, bisa enggak kasarnya gini, bisa enggak gerakan-gerakan yang dilakukan para elit itu dikategorikan sebagai makar dalam konteks yang mendesain untuk melawan konstitusi. Jadi karena ini bukan pikiran gitu katanya gitu ya, dan mereka berkontribusi betul, berupaya secara terus untuk sampai menyebut ada big data sampai 110 juta gitu kan. Meskipun perdebatannya, saya ingat waktu kita membuat petisi pilkada gitu ya, ratusan ribu petisi masuk, tapi dia tidak anggap itu sebagai aspirasi karena tidak menguntungkan dirinya. Ketika undang-undang cipta kerja, bahkan ada dengan revisi undang-undang KPK, termasuk KUHP, bahkan ada yang meninggal gitu ya, tapi itu bukan aspirasi karena itu tidak memperpanjang kekuasaannya gitu. itu yang satu. Yang kedua itu berkaitan soal pertanyaan juga dari yang masuk di kami gitu ya, minta ditanyakan itu soal ini penyelenggara bagaimana menjaga eksistensinya. Jadi mereka memandang bahwa boleh saja, jadi ketika menyebut KPU bahwa silakan hadir ke sana, namanya undang orang hadir, tapi dalam konteks publik ini kan harusnya memperlihatkan kemandiriannya. Hadir di sana itu bagian dari upaya, bagian dari dilihat dipotret sebagai bagian dari proses KPU juga mulai genit untuk menarik diri masuk, menenggelamkan diri masuk dalam wacana ini. Itu gimana?
Ya, pertama soal makar ya Pak Sam. Ya. Makar itu kan menggulingkan pemerintahan yang sah gitu ya. Nah, di titik ini kalau kemudian ada upaya nyata ya mencoba mengabaikan konstitusi dan mengganggu proses pemilu, bukan tidak mungkin dalil itu dibenarkan dipergunakan untuk pergerakan-pergerakan mengganggu proses penyelenggaraan pemilu untuk mencari pemerintahan baru yang sah, gitu ya. Bukan tidak mungkin. Tapi memang pembuktian dalam aspek pidana itu kan ada mens rea actus reus ya, ada niat jahat dan ada tindakan jahat. Nah, apakah ini sudah disertai tindakan jahat? Niat jahatnya sudah tergambar nih. Apakah itu jadi sehingga kemudian bisa dinyatakan sebuah tindakan makar. Saya mungkin lebih enak ini diberikan pendekatan telah dilakukan tindakan tercela ya, misdemeanor ya. Di dalam konstitusi itu kan presiden dilarang melakukan pelanggaran hukum ya, berupa korupsi, suap, tindak pidana berat lainnya, pengkhianatan terhadap negara, makar bisa jadi bagian dari itu. Yang kelima itu adalah melakukan perbuatan tercela. Tercela ini apa-apa saja yang oleh masyarakat yang dianggap celah. Ada yang keenam di dalam konstitusi itu presiden tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden. Begitu dia sudah 2 periode, ya 2 periode, 5 tahun, dia tidak lagi memenuhi syarat untuk baik diperpanjang maupun menambah periode lain. Jadi ada 2 hal yang menurut saya bisa digunakan dalam kondisi apa yang dilakukan Pak Jokowi dan kabinetnya serta orang-orangnya ini, yaitu melakukan perbuatan tercela satu, kedua mengabaikan bahwa dia tidak lagi memenuhi syarat menjadi presiden. Nah, ini yang kemudian bisa dikenakan dalam waktu dekat ini, gitu ya. Kalau memang, tapi kalau untuk makar memang dia harus resmi dulu. Ini kan masih sisa hingga 2024 ya. Kalau ada, nah kalau ada tindakan-tindakan itu saya agak khawatir nanti ini betul-betul digunakan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah di 2024 yang baru gitu ya. Bukan tidak mungkin yang makar tadi, tapi memang konteksnya harus ada rumusan-rumusan untuk membuktikan terlebih dahulu. Sementara perbuatan tercela menyatakan itu saja sudah celah di masyarakat, itu sudah ada tindakan-tindakan yang sesuai dengan. Jadi bisa banyak yang secara konstitusional dilanggar oleh Pak Joko Widodo dan kabinetnya. Yang kedua soal ada langkah-langkah nyata tadi, misalnya pertemuan oleh Menko Polhukam melibatkan KPU dan segala macam. Saya pikir memang KPU tidak boleh terjebak di ruang-ruang yang mengganggu netralitasnya, sifat kemandiriannya. Tidak ikut membahas karena dia harus menjalankan proses ini, atau bisa saja datang dengan pernyataan atau menyampaikan pernyataan bahwa KPU dengan tegas akan menjalankan proses konstitusional pemilu, oleh karena itu tidak ada upaya untuk penundaan pemilu. Kalau saya lihat berita terakhir sudah diklarifikasi oleh Menko Polhukam dan Ketua KPU bahwa pertemuan itu untuk memastikan tidak ada upaya penundaan. Tetapi memang surat itu sungguh bagi saya sendiri yang baca tidak nyaman sekali ya. Karena bunyinya rapat koordinasi soal penundaan pemilu dan penentuan PJ gubernur. Dan harus diingat Menko Polhukam itu kan bukan kementerian teknis, yang kementerian melakukan koordinasi saja. Oleh karena itu tugas teknis soal PJ kepala daerah itu tugasnya sudah ada Menteri Dalam Negeri ya. Sementara KPU tidak ada harusnya ruang untuk dikoordinasikan untuk penundaan. Jadi ini memang bagi saya harus diwaspadai oleh publik upaya-upaya yang mengarah pada
penundaan pemilu karena sudah ada langkah-langkah nyata seperti itu. Oke. Saya ulangi tadi ya soal itu ya. Jadi kalau makar itu belum inilah ya. Kalau istilahnya unsurnya belum kuat lah, belum terpenuhi unsurnya. Jadi karena belum ada tindakan nyata gitu ya, bahwa proses itu ada gitu. Tapi yang ini adalah apa tadi, perbuatan tercelah gitu ya. Perbuatan tercelah. Itu bisa dijelasin dulu di perbuatan tercelah di unsur-unsurnya itu. Perbuatan tercela itu misdemeanor ya, istilah kajian konstitusionalnya, istilah dalam Undang-Undang Dasar kita disebut perbuatan cela. Apa saja yang cela? Segala sesuatu yang menurut masyarakat banyak sebagai hal yang tidak bermoral, tidak beretika, ya, tercela begitu ya. Itu sudah akan menjadi sanksi tersendiri kalau presiden melakukan. Contoh misalnya Pak Sam, kalau ada orang yang merokok, saya misalnya warga negara biasa, di atasnya tertulis dilarang merokok gitu ya, itu mungkin celah bagi masyarakat, ini orang nggak patuh nih. Apa yang didapat oleh saya di masyarakat adalah sanksi sosial, dinyatakan tidak patuh, tidak punya adab, tidak bermoral. Beda kalau pelanggaran sosial itu, tercela itu dilakukan oleh seorang presiden dan atau wakil presiden. Presiden merokok, di atasnya tertulis dilarang merokok, itu sungguh cela bagi masyarakat. Sesuatu yang secara moral hanya sanksi sosial, kalau dilakukan oleh presiden dan atau wakil presiden bisa berimplikasi kepada sanksi bernegara. Dia bisa etika seperti itu. Jadi hal yang tipis sekali di masyarakat bisa kemudian jadi contohkan karena Pak Sam pasti pernah mendengar atau membaca peristiwa ini. Dulu di Amerika ada namanya kasus Monica Lewinsky ya, Monica Lewinsky bersama Bill Clinton. Perbuatan mereka adalah selingkuh, gitu ya. Tapi Bill Clinton tidak ngaku. Tapi kemudian ketahuan bahwa ada bukti-bukti perselingkuhan itu. Lalu kemudian Bill Clinton ngaku, saya mohon maaf bahwa saya berbohong. Apa sanksi sosial oleh masyarakat? Masyarakat di sana mungkin selingkuh itu urusan personal ya, tetapi berbohong yang dilakukan penyelenggara negara itu adalah perbuatan tercela. Jadi tergantung masyarakat kita nih, apa yang tercela atau tidak tercela itu. Apakah cela jika kemudian ada langkah-langkah mencoba merusak konstitusi, ada langkah-langkah membohongi publik dengan 110 big data yang ternyata tidak mungkin ada. Nah, jadi tergantung anggota DPR melihat ini sebagai perbuatan tercela atau tidak. Kalau iya, ya bisa kena sanksi konstitusional, bisa diberhentikan, bisa di-impeach, bisa dibuktikan dalam sidang MK apakah betul-betul sudah terjadi atau tidak. Gitu ya. Justru itu yang sebenarnya tidak perlu itu jadi harusnya disuarakan gitu loh, gitu ya. Ada pertanyaan yang krusial di masyarakat sebenarnya, bukan krusial ya, selalu bertanya, ini gimana loh cara menghentikan ini? Karena saya terus terang kemarin sama warga gitu ya, saya selalu mengulangi. Jadi menurut saya ini menarik. Ini cuma omongan biasa aja sama mereka. Mau tak ajak untuk kemudian ngobrol gimana mempersiapkan men-setup pemilu ke depan gitu ya, di level bawah di masyarakat gitu. Lalu kemudian mereka, Pak pastiin dulu dong ini jadi pemilu atau tidak nih? Kita mau sekarang pemilu ini karena harus ada harus ada segar energi baru katanya. Tapi ini jadi enggak ini pemilu sekarang ini? Ini kan artinya dampak krusial dari wacana ini kan sebenarnya sudah terjadi di masyarakat gitu loh. Ya, jadi tentu saja tadi cerita kita kan godaan kekuasaan Pak Sam, godaan banyak orang yang menikmati kekuasaan itu akan selalu berupaya mengganggu proses keberkalaan pemilu kita, rutinitas ya, periodik pemilu kita, untuk dia terus berkuasa. Itu godaan. Nah, tugas warga negara yang penting untuk menghentikan godaan itu, yaitu terus mengawal proses penyelenggaraan pemilu ini. Itu misalnya
mari sama-sama suarakan bahwa kita harus berpemilu, suka atau tidak suka sama Jokowi, dia jatahnya 5 tahun 5 tahun. Kenapa ini perlu keberkalaan? Supaya seluruh penyelenggara negara sadar, kalian itu tidak selamanya, cuma 5 tahun 5 tahun. Ya. Kalaulah kalian tidak melakukan sesuatu yang betul-betul serius mengabdi kepada negara dan rakyat ini, suatu saat kalian akan dilupakan. Nah, jadi rakyat penting untuk menyuarakan itu supaya Pak Jokowi terselamatkan. Ya, dia harus berpikir dia akan habis, dia bukan raja, begitu ya. Presiden-presiden kita berikutnya juga sadar kalau tidak menjalankan 5 tahun 5 baik ini, suatu saat saya turun dengan wajah malu. Ya. Jadi harus betul-betul serius. Nah, yang mengawalnya itu kita yang ingetin, mohon maaf, kalaupun kami suka, kami tidak akan memilih Bapak. Bapak sudah cukup 2 periode 5 tahun 5 tahun. Kalaupun tidak suka, tanpa dasar kebencian, Bapak juga harus berakhir. Kami ingin hal-hal yang baru, pertukaran yang baru. Kita yang menyuarakan karena yang memiliki negara ya rakyat, bukan siapapun. Karena presiden itu kan kos-kosan ya, 5 tahun 5 tahun. Setelah itu dia akan jadi negara biasa, walaupun dia memegang titel seorang presiden pada periode tertentu. Nah, kita yang betul-betul harus ngawal. Nih Pak Sam sedang menjalankan tugas warga negara yang baik nih, mendiskusikan ini, men-sharingnya ke publik, membangun kesadaran publik bahwa inilah proses konstitusional kita. Puas atau tidak puas, suka atau tidak suka, ya 10 tahun itu yang akan membatasi seorang presiden. Saya suka itu. Jadi ini bukan soal tidak suka kepada Pak Jokowi, bukan soal benci. Ini dan bukan karena kita sangat suka sama dia sampai kemudian harus bertahan seumur hidup gitu ya, atau paling tidak menambah 2 tahun. Bukan di situ. Ini konteks konstitusi, konteks demokrasi dan regenerasi gitu ya. Di kecintaan kita. Biar juga bisa kembali lah kepada keluarga berkumpul gitu ya, kepada keluarganya gitu ya. Kasihan itu cucu-cucunya juga kalau habis mengurus terus negara ini. Kasihan cucu sama anaknya Pak Sam, tiba-tiba harus camping terus di hutan kan, padahal harus ngurus cucu dan anak. Baik. Makasih ini luar biasa diskusi kita sore ini ya. Makasih paling tidak sekaligus tadi terima kasih ya soal bahwa ini bagian dari proses pencerahan kita kepada publik gitu ya. Dan semoga saja harapan kita adalah kita sudah memilih negara kita sistem demokrasi gitu ya. Dan semoga pemilu nanti bisa betul-betul mencapai tujuannya yang hakiki untuk kesejahteraan. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.